Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Husna Ratnasari, guru bimbingan dan konseling. Semoga siswa-siswi ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara belajar efektif dan efisien. Tujuannya agar peserta didik dapat menemukan cara belajar yang baik dan efektif. Pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas rutin bagi mereka yang masih menyandang status sebagai pelajar. Meskipun sebenarnya belajar harus dilakukan sepanjang hayat oleh siapa saja. Belajar adalah peristiwa perubahan sikap dan tingkah laku yang menetap yang merupakan hasil pengalaman dan latihan, dari belum bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu. Kebiasaan-kebiasaan belajar yang salah yang sering dilakukan siswa. Pertama, belajar tidak rutin. Umumnya siswa belajar kalau ada ulangan saja. Yang kedua, belajar diforsir atau belajar yang berlebihan. Cara demikian akan membuat kelelahan baik fisik maupun mental. Yang ketiga, belajar sambil tiduran. Di samping mengganggu kesehatan mata, akan membuat tertidur sebelum selesai belajar. Yang keempat, belajar di depan TV. Ini akan mengganggu konsentrasi belajar. Belajarnya akan kalah jika sinetron atau filmnya bagus. Yang kelima, belajar kelompok dengan anggota kelompok yang terlalu banyak. Untuk belajar kelompok, maksimal 5 orang. Jika lebih, akan cenderung ngobrol daripada berdiskusi. Yang keenam, belajar hanya pada mata pelajaran yang disukai saja, sehingga mata pelajaran yang tidak disukai akan dianggap sukar, jarang dipelajari. Waktu belajar yang efektif. Waktu yang paling bagus untuk belajar lebih baik menyesuaikan dengan mood dan toleransi tubuh kita. Kalau kita jam 8 malam sudah terasa mengantuk, sebaiknya belajar sore atau selepas maghrib. Kalau mood lagi tidak asik, sebaiknya jangan memaksakan untuk belajar, karena belajarnya bisa sia-sia. Tapi, jangan jadikan mood yang jelek sebagai alasan untuk tidak belajar. Belajar juga tidak harus di rumah, tetapi bisa ikut bimbingan belajar atau belajar kelompok. Belajar juga harus dibatasi waktunya, karena kita juga butuh hiburan. Usahakan istirahat setelah belajar 1 atau 2 jam untuk sekedar cari angin, makan cemilan, main gitar, nonton film kartun, ngobrol dengan teman dan keluarga, dan sebagainya. Strategi belajar efektif dan efisien. Pertama, belajar tidak hanya menghafal, tapi juga memahami. Meski kamu sudah hafal semua pelajaran, tapi kamu juga harus paham sama pelajarannya. Sebelum menghafal, kamu harus memahami garis besar materi pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, membaca adalah kuncinya. Baca kembali pelajaran-pelajaran sehari sebelum dan sesudah Bapak Ibu guru menerangkan. Dijamin kamu tidak akan lupa sama materi pelajarannya. Yang ketiga, catatlah pokok-pokok pelajarannya. Buat kesimpulan atau catat hal yang penting dari pelajaran yang sudah diterangkan. Yang keempat, hafalkan kata kuncinya. Tiap hari kamu menghafal materi pelajaran yang banyak, biar mudah mengingatnya. Buat kata kunci tiap hafalannya. 5. Pilih waktu belajar yang tepat. Biar belajarnya enak, badan tetap fit, maka pagi hari sebelum berangkat sekolah adalah waktu yang pas untuk berkonsentrasi belajar. 6. Ciptakan suasana belajar yang nyaman dan mengasyikan. Bisa sambil dengerin musik atau cari tempat yang nyaman meskipun tidak harus di kamar. 7. Membuat kelompok belajar. Kalau bosan belajar sendiri, ajaklah teman-teman belajar bersama.
Tidak usah banyak, 4-5 orang. Dijamin suasana belajar jadi lebih seru dan mengasihkan. 8. Belajar dengan praktek langsung. Kerjakan soal-soal biar bisa mengukur sejauh mana kemampuanmu. Kalau ada yang belum mengerti, tanyakan langsung sama ibu bapak gurumu. 9. Kembangkan materi pelajaran yang sudah diajarkan. 10 cara belajar yang tepat dan efektif. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk belajar yang maksimal, kamu bisa menerapkan pola belajar sebentar namun sering dilakukan. Pakar neurosaintis membuktikan sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron yang lain akan membuat kamu mengingat dan memahami banyak hal. Jadi, cobalah untuk belajar kurang lebih 15 menit dalam sehari selama seminggu ya. Yang kedua, temukan gaya belajar versi kamu sendiri. Kamu pasti punya dong cara belajar dengan gaya kamu sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton video, ada yang lebih mudah dengan belajar bersama teman, atau bahkan lebih senang belajar di tempat yang sepi dan menyendiri. Nah, kamu termasuk tipe yang mana nih? Yang penting, kamu nyaman dengan cara belajar kamu ya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang penting dalam menunjang penyimpanan informasi di dalam otak. Orang yang beristirahat cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik daripada mereka yang belajar pada pagi hari tanpa tidur pada malam harinya. Yang keempat, fokus. Masih suka menunda belajar karena terlalu asik dengan gadget? Nah, mulai sekarang, stop kebiasaan seperti ini dan cobalah untuk menemukan titik fokus kamu. Simpan atau silent gadget kamu supaya tidak mengganggu konsentrasimu saat belajar. Yang kelima, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Ada beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Contohnya, olahraga, meditasi rutin, atau bisa juga dengan berkonsultasi dengan teman-teman kamu. Kegiatan seperti ini bisa merangsang pembentukan neuron baru di dalam otak dan bisa membantu memulihkan memori kamu. Yang keenam, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu bisa menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif jika dilakukan di lingkungan yang kaya secara visual. Mencoba teknik belajar dengan mencari suasana baru bisa membuat kemampuan mengingat kamu meningkat 40% dibandingkan jika hanya berdiam di satu tempat yang sama. Yang ketujuh, belajar dengan menyenangkan namun serius. Dengan kamu menerapkan pembelajaran yang santai atau menyenangkan, maka kamu bisa mempercepat tingkat pemahaman dan mengingat materi yang sedang kamu pelajari. Yang pertama adalah expression of asking for opinion in informal situation. Coba nih, kamu perhatikan. Yang pertama, what do you think about? Apa pendapat? Yang kedelapan, belajar dengan interval. Agar kamu bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, maka ulangi belajarmu secara berkala atau berinterval rutin. Contohnya, ketika kamu akan menghafalkan sebuah kosakata baru di dalam kamus. Cara paling efektif yang biasa diterapkan adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Yang ke-9, 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu mempunyai waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, maka gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajari materi yang akan kamu sampaikan. Kemudian, gunakanlah 40 menit yang tersisa untuk mempraktekkan materi tersebut. Yang ke-10 alias yang terakhir, lakukan tes diri. Setelah kamu selesai belajar dengan materi-materi yang ada, usahakan untuk melakukan tes pada dirimu sendiri secara cepat dari materi yang ada. Buatlah tes cepat yang bisa mewakili materi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Jadi, pilihlah cara belajar yang tepat dengan kondisi kamu, karena nggak semua cara cocok untuk setiap individu. Tiap individu pasti mempunyai cara dan teknik masing-masing dalam cara belajarnya. Yang penting,
buatlah belajar kamu senyaman mungkin, supaya hati dan pikiran juga ikut senang dalam menerima materi yang kamu pelajari. So, selamat belajar ya! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.